Halo, Assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, ini kelanjutan daripada motor Genio yang kemarin guys ya. Nah, itu selesai saya cuci ya bagian bodinya, bodi dalam di kerangkanya itu. Setelah itu bodi luarnya sudah tak preteli semua, sudah tak pasang kembali. Sudah selesai tak pasang kembali, hasilnya begini. Ini langsung saya dekal guys ya. Saya dekal. Saya belikan stiker dekalnya guys ya. Oke. Nah, ini sudah saya pasang ya, berikut dengan kaca spion-spionnya ya. Nah, ini sudah saya dekal ya. Nah, hasilnya seperti ini, keren guys. Yang tadi warnanya merah hitam menjadi hitam kuning ya. Oke guys ya. Nah, ini saya pesankan dekalnya ya. Saya pesankan dekal stikernya supaya tidak terjadi lecet saat ngangkat barang atau apa guys ya, goncengan atau bagaimana ya, yang pada intinya lecet, untuk menghindari lecet ya, seperti itu. Oke, ini ya tampak dari sebelah kirinya ya. Oke, nah ini dekalnya yang sudah saya pasang, yang kemarin warnanya merah hitam gini guys ya, sudah saya dekal ya. Ini tampaknya, jadi warna aslinya dari dealernya sudah saya tutupin menjadi warna hitam kuning. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini kita langsung lanjut bagian servis CVT. Setelah itu servis bagian throttle body ya. Karena motor ini datangnya nggak karu-karuan, jadi saya cuci dulu bersih semua. Cuci luar dalam, cuci di dalamnya bagian kerangkanya, cuci luarnya bagian bodinya. Oke, sudah bersih semua. Langsung kita masuk tahap servis. Sebentar saya bukakan di bagian CVT-nya. Apakah yang terjadi? Kita simak bersama-sama. Sekian infonya, terima kasih dari bengkelnya Mas Agus Speed. Oke, yang pertama-tama kita setkan template untuk mengadapkan kotorannya ya. Langsung saja kita buka bagian boxnya dulu ya, setelah itu bagian di box CVT-nya ya. Oke. Ada iklan lewat ke dibilang lewat pesawat darat di darat ya. Malam bahaya nih guys, bahaya nih, bisa dilihat baik-baik. Wah, lumpurnya luar biasa ya. Oke, paham. Setelah itu saya lihat dulu. Wah, luar biasa, mantap, sangat mantap ya. Wah, 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 iya toh iki. Wah, luar biasa. Mantap guys. Untungnya luar biasa guys. Ini yang bikin motor boros ya. Motor boros, tarikan remote. Ya, nanti saya akan jelasin ya di tutorial filter udara ya. Di video saya sebelumnya sudah ada ya. Cuma nanti saya jelaskan sedikit dulu. Setelah itu kita buka bagian di box nya ya. Oke, filternya sudah ketemu penyakitnya. Kita taruh dulu. Sekarang di bagian box nya ya.
Ya, untuk tipe motor Genio dengan motor Scoopy itu kalian harus buka engkolnya dulu guys ya. Buka engkolnya untuk apa namanya? Melepas daripada cover hitamnya ini ya. Nah, seperti itu kita lepas dulu engkolnya ya. Kalau Matic lain kan nggak begitu guys. Dia tidak ada cover hitamnya ini karena kita mau membuka baut yang ada di dalam ya. Nah, itu yang tersembunyi. Nah, ini masih ada baut lagi guys, jadi kita nggak bisa ya untuk buka bak CVT-nya ya. Beda dengan Matic yang lainnya guys ya, jadi tanpa perlu buka engkol kalian sudah bisa membuka baknya yang putih ini ya, karena dia tidak terlindung oleh cover yang hitam ini. Jadi kalian harus membuka cover yang hitam ini ya, untuk tipe Genio Beat 2020 yang lampu putih, Scoopy yang terbaru 2021 ya, seperti itu ya. Karena tipe bak mesinnya ini beda guys ya. Nah, oke, jadi dia baut yang ini terlindung oleh ini. Oke, jadi kalian harus buka dulu covernya yang hitam ini. Oke, sudah selesai kalian buka di baut yang di sininya yang satu guys ya, satu biji aja yang kelindung cover hitam tadi. Langsung kalian buka bak CVT-nya. Oke, nah apa yang terjadi? Wah, luar biasa guys ya. Saya kasih lihat ya, wah, saya kasih lihat agak dekat, tampak dekat. Wow, hitam. Luar biasa guys ya. Kotorannya ya, tebalnya dagingnya yang di bearing itu guys ya, debu, lumpur oli, bekas olinya tuh, lihat, bisa diperhatikan. Wah, nggak karu-karuan ya. Nah, nanti kita bersihkan, kita kasih putih mengkilat guys ya. Oke, sekarang bagian di bak CVT nya. Oke, saya kasih lihat dulu guys ya, saya kasih lihat tampak dekat supaya agak jelas. Wah, ini ya bisa diperhatikan ya, kotorannya ya. Nah, ini sepertinya memang nggak pernah diservis nih guys. Kalau terjadi gini nih, banyak terjadi kebocoran ya. Oke. Jangan lupa ada ringnya guys ya, ada ringnya. Nah, ini
Halo guys, sampai macet guys ya. Tidak bisa dibuka ya, saking dia itu apa? Mungkin nggak pernah diservis ya dari awal beli nih guys ya. Jadi macet ini guys ya. Nggak goyang sama sekali dia, keras banget. Jadi saya membukanya harus pakai tracker guys ya. Menggunakan pakai tracker baru bisa ditarik ininya ya. Seharusnya bosnya ini ditarik gini lepas guys ya, sama ininya ya. Nah ini nggak bisa sama sekali ya. Wah, ditarik-tarik pun wah, goyang pun nggak bisa. Oke. Halo guys ya, ini ya sudah saya buka bagian penutup rumah rollernya ya. Nah yang lengket tadi ternyata dia banyak karatnya guys. Nah itu lihat ya, warna coklat ya. Nah ini mengalir warna coklat. Saya menggunakan Rexo ya, yang Rexo 50 untuk menghilangkan karat, melonggarkan bagian yang berkarat guys ya. Oke, Rexo yang 50 guys, melindungi dari karat, melonggarkan bagian yang berkarat. Nah ini ya, yang kotorannya seperti ini nanti kita bersihkan semua ya, dibersihkan menggunakan sabun ya sampai bersih. Ini nggak boleh begini guys ya, sampai hitam begini ya. Nah ini dibersihkan supaya dia tidak selip, kena koplingnya, kena fanbelnya ya, segala macamnya ya. Oke, nah nanti kalau sudah bersih baru saya videokan. Kalau filter udaranya diganti aja guys. Oke, nah ini yang kotor-kotorannya di dalam nanti kita bersihkan semua, nggak boleh bocor-bocor begini ya. Sekian infonya. 2000 years later. Halo guys, ya berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini tahap proses sudah selesai ya guys ya. Tadi pada awal mulanya kan yang bagian putih ini tidak putih begini ya, kotor, hitam, beroli, berdebu, pokoknya banyak kotorannya ya, banyak kotorannya, nggak karu-karuan. Sekarang hasilnya sudah putih mengkilat. Nah kalau masih ada yang bertanya lagi, kok bisa Mas Agus jadi putih begini, bersih begini? Nah itu tahapnya lama sekali guys ya, yang sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Oke, prosesnya itu panjang sekali guys ya. Saya membersihkan ini butuh waktu sekitar setengah jam ya, setengah jam 30 menit begitu ya maksudnya ya. Nah itu prosesnya begini guys, kan kotor tuh, beroli ya, nggak karu-karuan ya, kotorannya banyak, berdebu ya. Itu kalian bersihkan menggunakan Rexo, Rexo yang The Grass Multipurpose tuh guys ya, yang pernah saya contohkan di video saya sebelumnya, yang berbusa itu disemprot sampai penuh busa. Ini pokoknya bak mesin yang warna hitam ini tadi, kalian umpamakan aja bak mesin ini hitam, kotor nggak karu-karuan, kalian semprot menggunakan Rexo yang multipurpose itu, yang berbusa penuh ya. Jadi ini ketutupan semua bersih. Sudah itu kalian kuas-kuas, terus menggunakan gosok gigi juga ya, terus sampai ke sela-selanya, ke dalam-dalamnya begini ya, terus sampai dia bersih, nggak ada kotorannya. Setelah itu kalian bilas menggunakan air. Sudah disemprot dengan air, terus kalian harus mencuci kembali dengan sabun sunlight, seperti sabun cuci piring tuh guys ya. Nah itu kalian cuci seperti biasa kayak nyuci piring gitu, kalian cuci kembali sampai berbusa nih guys, sampai penuh busa. Setelah itu kalian siram kembali, bersih. Sudah bersih kalian keringkan pakai kanebo, sampai benar-benar kering. Nah hasilnya seperti ini. Kalau saya menyontohkan untuk mencuci, waktunya panjang banget guys ya. Jadi saya nggak memperlihatkan bagaimana cara membersihkannya. Yang seperti saya bilang tadi, disemprot menggunakan produknya Rexo sampai berbusa penuh di dalam baknya ini. Kalian kuas-kuas, disikat gigi gitu ya, yang seperti saya bilang tadi ya. Setelah itu kalian bilas dengan air, terus dilanjut lagi dibersihkan dengan sabun sunlight menggunakan busa ya. Terus dibilas kembali sampai bersih ya. Nah hasilnya seperti ini. Oke, nah nanti kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Itu memang butuh waktu yang lama guys, karena di bengkel saya ini antri ya, sistemnya sistem antri melalui online ya. Jadi kalau yang banyak servis ke tempat saya itu saya tunda dulu, saya buatkan jadwal antrian. Oke, karena banyak ya pelanggan yang mengeluh tuh banyak guys ya. Kalau di bengkel lain kan tuh kan apa namanya, bengkel umum seperti biasa gitu, itu yang masuk kan sekaligus banyak gitu, penuh ya motor ya. Nah itu
rata-rata mereka tidak puas guys ya. Karena apa? Karena tidak dibersihkan. Karena apa? Ya karena si mekanik tersebut kan dia mengejar waktu, terus lagian dia juga banyak pelanggan ya, banyak pelanggan sedang menunggu, jadi dia harus ngebut, kerjanya harus mengebut ya, terburu-buru ya. Nah efeknya tadi ya itu tadi guys, bersihnya itu tidak maksimal ya, hanya dibersihkan begitu saja, tapi nggak bisa maksimal seperti kayak gini ya, karena selak ditunggu sama pelanggan berikutnya guys ya, kan banyak tuh. Nah kalau bengkel saya ini nggak begitu guys ya, bengkel saya ini saya terima 2-3 motor tak stop dulu untuk besok lagi. Jadi bengkel saya ini servisnya servis online ya, menunggu ada kabar dulu baru saya kerjakan kayak gitu ya. Jadi kalau banyak yang masuk ke sini saya tolak dulu guys, saya buatkan jadwal. Di hari Senin si bapak si A, si B, si C, di hari Selasa si D, si E, si F, begitu ya sampai di hari Minggu. Nah seperti itu, tetapi dengan hasil maksimal guys, putih, bersih, mengkilat seperti baru kayak dealernya. Nah sekarang tinggal kalian pilih saja, mau yang bersih begini atau yang sedang-sedang. Itu tergantung dari pada diri kita masing-masing. Oke, kalau mau bersih silakan. Yang seperti saya ini, yang seperti saya contohkan ini. Kalau yang mau sedang-sedang silakan. Tidak ada larangan guys. Ini hanya sebuah perbandingan saja ya. Oke. Yang jelas kalau di tempat saya kerjakan dengan bersih, dengan sempurna. Oke. Seperti itu. Setelah ini kita langsung menuju ke bagian alat-alat bagian fanbelnya ya. Oke. Yang tadi pada awal mulanya kotor sudah saya bersihkan. Ini kalian amplas menggunakan amplas halus. Di amplasnya ngambang guys ya, jangan ditekan ya. Oke, itu untuk menghilangkan debu-debu yang menempel, bekas-bekas oli yang menempel atau bagaimana ya, kotoran ya. Kalian amplasnya tuh mengambang guys ya. Oke, setelah itu dalamnya kalian lumasi menggunakan grease lagi. Grease untuk khusus CVT. Oke, setelah itu kalian bersihkan bagian dalamannya nih guys ya. Ini tadi kotor ya, prosesnya sama. Kalian sempat menggunakan Rexo, terus sudah bersih dibilas dengan air, menggunakan sabun sunlight kembali sampai putih mengkilat. Oke. Nah, yang bagian gerdek-gerdeknya di sini yang banyak pertanyaan ya, yang sudah di video saya sebelumnya. Penyebab gerdek pada motor matic itu banyak debu kotoran yang menempel di sini guys, di sudut. Ya, yang seperti saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat, saya kerok begini kan debunya langsung keluar semua tuh. Nah itu bikin selip ya di koplingnya ya, kayak gitu. Jadi ini harus dibersihkan dulu. Nah ini kalau sudah bersih, nanti dia nggak kena di sininya ya. Ininya nanti bagus, di kampas gandanya ini bagus dengan yang di sininya. Biasanya penyebab gerdek tuh di sini dia, banyak kotorannya karena nggak pernah diservis, jadi motor tuh bergetar. Oke kayak gitu ya. Nah setelah itu di bagian rollernya motor Genio ini dengan kode OJA atau koja ya, OJA. Nah itu cara memasangnya begini guys ya, jangan sampai terbalik. Yang ada tutupnya begini ya, yang ada tutupnya begini, ini dari tampak depan ya. Kalau yang berlubang tampak belakang, artinya begini, kalian pegang rumah roller, kalian masukkan begini, jadi yang ada tutupnya ini sebelah kanan begini ya. Oke, yang bolong sebelah kiri. Oke, begitu ya, jangan sampai salah pasang ya. Nanti dia bisa cepet aus guys ya, karena berbeda anunya guys ya. Ulirnya nih, besinya nih ya. Oke, jadi harus sebelah kanan seperti ini. Oke, sudah saya contohkan. Tapi ada juga motor matic yang depan dan belakang, kanan dan kiri itu sama saja. Tapi kalau untuk yang sudah diatur oleh pabrik itu ada sendiri ya, tampak depan yang mana, tampak belakang yang mana. Oke, fanbelnya jangan lupa dibersihkan menggunakan sabun sunlight ya, direndam dengan air. Setelah itu kalian bilas bersih semua. Nah nanti ini kalian lumasi ya, seperti yang sudah saya contohkan, dilumasi dulu baru dimasukkan. Di dalamnya juga dilumasi menggunakan grease. Oke, nah nanti slide paste-nya langsung saja dipasang. Kalau oblak nanti kalian ganjal menggunakan solatip atau sengnya minuman Fanta itu bisa, untuk supaya dia tidak bunyi koclok guys ya. Oke, di video saya sebelumnya sudah ada, jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lagi. Hasilnya seperti ini ya, bagus, putih mengkilat bersih seperti dari dealernya. Ini sudah siap dipasang dan siap dikebut. Oke, jangan lupa
Grease-nya harus menggunakan grease asli CVT, jangan grease-nya roda, grease bearing atau grease apapun ya, jangan. Saya sarankan grease yang untuk CVT karena dia sistemnya itu tahan panas. Oke. Grease tahan panas dengan grease biasa tidak sama, guys. Oke. Mohon dipahami. Oke, mungkin itu saja infonya dari bengkelnya Mas Agus Speed. Untuk video sebelumnya sudah ada pernah saya share. Ini yang hasil sudah jadi semua ya. Sudah bersih, sudah dicuci menggunakan Rexo, sudah dicuci dengan menggunakan sabun Sunlight. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang, tinggal dikebut. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2,000 years later. Halo guys, ini tahapnya prosesnya sudah selesai dipasang. Setelah dibersihkan, dilumasi menggunakan gemuk ya, grease CVT ya. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini. Nah, mudah saja ya, saya tidak perlu mentutorialkan bagaimana cara pasang kampas gandanya, apanya ini sudah ada di video saya sebelumnya ya, nanti bisa dilihat di sana. Nah, ini yang sudah jadi, langsung saja kita coba hidupkan. Ini ya. Oke, sudah mantap ya, sudah siap, sudah bersih mengkilat, sudah dilumasi, sudah siap dikebut guys ya. Nah, itu pasti performanya lebih baik daripada yang sebelumnya ya, karena kalau kotor itu kan bisa bikin selip tuh guys di vanbel-vanbelnya tuh. Nah, sekarang sudah bersih, sudah oke ya. Sekarang sudah siap kita tes di jalanan. Terima kasih. Halo, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, saya akan menjelaskan contoh mudahnya untuk mengenai filter udara guys ya. Filter udara itu masalahnya hanya sepele saja, tapi efeknya sangat bermanfaat sekali. Oke, saya contohkan seperti ini ya, disimak baik-baik. Motornya motor Genio yang di belakang saya ini ya. Oke. Nah, filter udaranya tuh seperti ini ya. Sudah rusak ya, sudah rusak, sudah mampet pada busa-busa yang di sini. Oke, ini sebenarnya kalau yang barunya itu dia warna hijau guys ya, busanya itu warna hijau, tidak coklat berlumpur seperti ini. Oke, bisa saya kasih lihat lebih dekat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu begini guys ceritanya ya. Kalau di manusia, kalian disuruh lari, tapi lubang hidung kalian ditutup seperti ini. Hup. Terus kalian lari, bagaimana rasanya guys? Lari langsung tutup hidung tanpa lubang hidung guys, tidak boleh bernapas, disuruh lari, bagaimana rasanya? Pasti nyawa kalian tidak akan lama ya. Nah, sama juga halnya dengan di motor guys. Jadi ceritanya filter udara ini sama dengan saya nyatakan kayak seperti lubang hidung ya, lubang pernapasan seperti itu. Jadi kalau lubang pernapasannya bagus, jelas larinya maksimal bagus ya. Kalau tertutup tersumbat seperti ini, jelas dia juga malas-malasan mau lari ya. Yang terutama ya, kalau filter udara kotor itu bensin boros ya, tarikan itu berat, kalian melintir gas kuat tapi nggak akan, motor tuh kurang respon, kurang cepat guys ya larinya ya, nggak seperti normalnya ya, seperti itu. Setelah itu bensinnya itu boros, sudah bensin boros, tarikannya lemot ya, lambat ya, karena efek tersumbat tadi, tersumbat dengan kotoran, debu, pasir, apa segala macamnya ya, kayak gitu ya. Nah, itu nanti dia efeknya itu bisa, kalau dibiarkan kotor gitu nanti efeknya bisa di klepnya itu, di klep di mesinnya itu dengan di businya yang saling bertabrakan, 3 tuh guys ya, klep baru busi begini ya, contohnya 3 gini ya. Nanti itu akan tertumpuk kotoran di situ, kotoran ya dari debu ini tadi masuklah ke mesin, ke sini ya, ke busi, ke klep 2 ini ya, jadi tertutup rapat ya, kotorannya itu banyak sekali. Jadi itu harus turun mesin kalian guys ya untuk membersihkannya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk mencegah itu terjadi, kalian wajib ganti filter udara sesuai dengan jadwal servisnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalian jangan sepelekan ini. Kalau di mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa juga, tidak ada paksaan. Saya menjelaskan begini
demi kebaikan bersama. Semoga orang yang awam yang kurang paham bisa tahu semuanya dari info-info bengkelnya Mas Agus Speed ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang mau meremehkan tentang filter udara terserah, boleh saja, tidak ada unsur paksaan. Kalau saya mengikuti dari standar dealernya, dari pabriknya, apa yang diperintahkan pasti saya ikuti, karena mereka tuh profesornya itu, insinyurnya itu sudah berpikir keras guys. Di pabrik tuh mereka sudah berpikir keras bagaimana motor itu menjadi bagus ya. Jadi kalau yang jelek mereka uji coba kembali, nggak enak nih larinya, pasti mereka akan merubah suatu spare part tersebut. Oke, kayak gitu. Setelah itu kalau sudah bagus, sudah enak, baru dipasarkan, baru dijualkan melalui dealer-dealer. Nah seperti itu ya. Nah bagi kalian yang nggak percaya tentang filter udara, ya nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja infonya dari bengkelnya Mas Agus Speed. Motor ini sudah selesai, filter udaranya sudah diganti yang baru menjadi hijau ya. Bagian fan belnya sudah dibersihkan semua, sudah tidak ada oli gemuk segala macam, sudah bersih ya, sudah saya terangkan. Oke, setelah itu kita tes jalan guys ya, tes jalan, tes dikebut motor ini, karena saya yakin motor ini sudah standar dari dealernya kembali. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah ini untuk finishingnya guys ya, sudah saya tambahkan stiker-stiker bagian spakbornya, sudah saya kit body mengkilat, sudah saya kasih tambahan-tambahan stikernya ya, mantap ya. Oke, spionnya juga sudah saya belikan yang tipe karbon. Oke, mantap. Oke, ada penambahan stiker. Setelah itu saya belikan kesetnya lagi supaya dia tambah bersih ya, nggak kotor ya. Oke, setelah itu stiker-stikernya, bagian speedometernya saya kasih warna hitam supaya dia kalau kena panas tidak pecah. Oke, setelah itu bagian lampu belakangnya saya kasih spotlight supaya dia bagus ya, nggak pecah-pecah kalau kena matahari atau panas ya. Rating-ratingnya di depan sama di belakang saya kasih spotlight warna oranye. Oke, nah ini untuk finishingnya guys ya, mantap. Ini untuk tutup knalpotnya saya belikan yang tipe karbon, jadi lebih keren daripada yang standarnya. Oke, nah mungkin ini saja infonya, mungkin teman-teman bisa mengikuti seperti yang saya punya motor kayak gitu. Oke, mantap, sekian infonya, terima kasih.